Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Saya dan anggota kelompok 6 akan mempresentasikan tentang bab 12, yaitu dengan materi bauran pemasaran. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti Isnaini Saputri dengan NPM 2024 14 5034 dan rekan saya Nita Farika dengan NPM 2024 14 5032 dan juga Santa Ulina Sinaga dengan NPM 2024 14 5036 dan juga Arya Sastra Pratama dengan NPM 2024 14 5048. Yang terakhir ada Maria Indriani Namus dengan NPM 2024 14 5067. Yang pertama, kita akan membahas definisi bauran pemasaran. Nah, bauran pemasaran ini merupakan strategi perusahaan melalui penggabungan alat pemasaran untuk mencapai tujuan akhir perusahaan itu sendiri, yaitu untuk mengerti dan mengenali kebutuhan serta keinginan para pelanggan atau konsumennya. Nah, bauran pemasaran ini membantu pemasar untuk memutuskan pemilihan strategi, langkah, dan pendekatan yang tepat dalam memasarkan produk untuk mempengaruhi persepsi dan perilaku konsumen serta mendorong keputusan pembelian. Nah, dengan pemilihan bauran pemasaran yang efektif, maka perusahaan dapat meningkatkan kepuasan konsumen dan pertumbuhan bisnis. Lalu selanjutnya ada komponen dalam bauran pemasaran. Komponen dalam bauran pemasaran ini pertama kali diperkenalkan oleh Jerome McCarthy pada tahun 1960-an dengan 4 komponen utama untuk mencapai tujuan perusahaan itu sendiri. Nah, biasanya 4 komponen ini disebut dengan 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Namun seiring dengan perubahan dunia bisnis dan perilaku konsumen dalam hal pelayanan, maka dalam bisnis layanan terhadap konsumen dibutuhkan 3 komponen tambahan. Ya, dalam bauran pemasaran, yaitu 3 komponen tambahannya people, lalu proses, dan physical evidence. Jadi total ada 7 komponen dalam bauran pemasaran. Yang pertama tadi ada product, price, place, promotion, ditambah dengan people, proses, dan physical evidence. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Sastra Pratama dengan NPM 2024 14 5048. Produk merupakan komponen utama dalam bauran pemasaran yang mencakup semua aspek dari produk, baik itu barang maupun jasa. Komponen produk dalam bauran pemasaran membantu perusahaan untuk memahami karakteristik produk seperti apa yang diinginkan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Spesifikasi produk seperti penampilan produk, ukuran, warna, fungsi, waktu, dan bagaimana penggunaan produk membantu dalam memenuhi kebutuhan konsumen dengan produk yang memiliki nilai tambah. Perkenalkan, nama saya Maria Indriani Namus dengan NPM 2024 14 5057. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian people dan juga pada bagian price. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan bagian price atau harga. Peran harga dalam bauran pemasaran mencerminkan nilai produk yang dipasarkan bagi konsumen dan juga bagi perusahaan. Harga yang ditetapkan harus menutupi seluruh biaya produksi dan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Persepsi konsumen terhadap produk juga mempengaruhi harga serta permintaan. Salah satu contoh perusahaan yang menetapkan komponen harga adalah perusahaan Apple yang menetapkan harga premium bagi produk-produknya. Price merupakan elemen bauran pemasaran yang berkaitan dengan penentuan nilai moneter serta produk atau jasa yang dibayar oleh konsumen. Harga suatu produk atau jasa yang harus dibayar konsumen menjadi satu-satunya elemen yang menghasilkan pendapatan, sementara elemen lainnya menimbulkan biaya. Penetapan sementara elemen lainnya menimbulkan biaya, penetapan harga harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti biaya produksi, harga kompetitor, daya beli target pasar, dan nilai yang dipersepsikan konsumen. Strategi penetapan harga yang tepat sangat penting karena dapat mempengaruhi position produk di pasar, volume penjualan, dan profitabilitas perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan berbagai strategi harga seperti
penetration pricing, screaming pricing, atau competitive pricing tergantung pada tujuan pemasaran dan kondisi pasar. Tempat atau place. Tempat dalam bauran pemasaran merupakan saluran distribusi, proses di mana produk disampaikan kepada konsumen akhir. Saluran distribusi meliputi strategi pengiriman produk, logistik dan strategi penempatan produk, agar mudah diakses oleh konsumen. Ketersediaan produk dan kemudahan akses merupakan peran utama dari place, dari mulai produk hingga penempatan produk, sebelum sampai ke konsumen akhir. Selanjutnya ada promosi. Promosi memiliki peran penting dalam memperkenalkan merek, produk, ataupun citra perusahaan kepada target market. Promosi berperan sebagai elemen kunci dalam bauran pemasaran untuk meningkatkan kesadaran konsumen terhadap produk dan layanan. Promosi dapat dilakukan melalui iklan, media sosial, media cetak, program diskon atau bonus, serta pemanfaatan platform media sosial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang people atau orang sebagai konsumen dalam bauran pemasaran. Komponen people mencakup semua individu yang terlibat dalam proses pemasaran, baik dari sisi perusahaan maupun konsumen. Keterampilan dan sikap serta pelayanan mempengaruhi pengalaman dan penilaian pelanggan terhadap citra perusahaan dan produk. Pengalaman pelanggan seperti staf yang profesional dan pelayanan yang efisien dapat menciptakan promosi secara tidak langsung. People dalam bauran pemasaran mengacu pada semua individu yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses penyampaian nilai kepada konsumen, terutama dalam industri jasa. Ini mencakup karyawan, staf penjualan, customer service, hingga konsumen itu sendiri. Dan perkenalkan, nama saya Santa Ulina Sinaga dengan NPM 2024-14-5036. Slide selanjutnya yaitu proses. Elemen proses merujuk kepada sistem dan prosedur yang digunakan untuk memberikan layanan kepada konsumen. Proses yang efisien dan efektif mempengaruhi keputusan pembeli serta kepuasan pelanggan. Proses yang jelas dan transparan memberikan kepastian layanan kepada konsumen. Contohnya, penerapan dapat dilihat pada restoran dengan konsep open kitchen. Selanjutnya ada bukti fisik atau physical evidence. Semua elemen fisik yang memberikan pengalaman tambahan bagi konsumen tentang kualitas layanan. Komponen bisa berupa tampilan fisik produk, lokasi penjualan, alat promosi seperti brosur, situs web, tampilan merek, serta elemen visual lainnya. Bukti fisik membantu pelanggan mengenali merek dan kualitas layanan produk. Selanjutnya ada model 4V versus 4C. Model 4C dikembangkan oleh Robert Lauterborn sebagai respon terhadap perubahan perilaku konsumen yang berfokus pada sudut pandang konsumen. 4 elemen ini adalah: yang pertama, adanya consumer solution, merupakan produk maupun layanan bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhannya serta keinginan dengan melibatkan konsumen dalam proses pengembangan dan memastikan produk maupun layanan sesuai dengan harapan mereka. Selanjutnya ada cost, menggantikan harga dalam bauran pemasaran dan mencakup semua biaya yang dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk maupun layanan termasuk biaya waktu dan usaha. Ketiga, convenient channel, menggantikan place dalam bauran pemasaran yang menekankan kemudahan, keleluasaan, dan kebebasan konsumen dalam mendapatkan produk. Yang keempat, communication, menekankan pentingnya komunikasi antara perusahaan dan pelanggan untuk promosi, pengenalan produk, penyampaian keinginan, tanggapan, dan keluhan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan pengucapan dalam menjelaskan materi. Teman-teman yang ingin bertanya, berkomentar, atau memberikan kesimpulan, silakan untuk berdiskusi terhadap materi yang sudah kami presentasikan. Terima kasih semuanya.